channel YouTube Mas dan Ember. Sosok Nabi yang memiliki 100 istri. Ada sebuah kisah yang sangat masyhur di kalangan kaum muslimin. Sehubungan dengan kisah Nabi Daud alaihissalam yang difirmankan oleh Allah Ta'ala berikut ini. Dan adakah sampai kepadamu berita orang-orang yang berperkara ketika mereka memanjat pagar, ketika mereka masuk menemui Daud, lalu ia terkejut karena kedatangan mereka. Mereka berkata, "Janganlah kamu merasa takut. Kami adalah dua orang yang berperkara yang seorang dari kami berbuat zalim kepada yang lain. Maka berilah keputuran antara kami dengan adil, dan janganlah kamu menyimpang dari kebenaran dan tunjukilah kami ke jalan yang lurus." Sesungguhnya saudaraku ini mempunyai 99 ekor kambing betina, dan aku mempunyai seekor saja. Maka dia berkata kepadaku, "Serahkanlah kambingmu itu kepadaku." Dan ia mengalahkan aku dalam perdebatan. Daud berkata, "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu, sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian lainnya. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh. Dan amat sedikitlah mereka ini. Dan Daud mengetahui bahwa kami mengujinya. Maka ia meminta ampun kepada Robnya, lalu tersungkur sujud dan bertaubat. Maka kami ampuni baginya kesalahannya itu, dan sesungguhnya dia mempunyai kedudukan dekat pada sisi kami, dan tempat kembali yang baik. Quran Surah Syod 21-25. Konon dikisahkan pada zaman Nabi Daud, Nabi Daud alaihissalam membagi hari-harinya menjadi 3. 1 hari untuk mengurusi urusan manusia. 1 hari untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan 1 hari lagi untuk para istrinya yang berjumlah ke-99. Setiap kali beliau membaca Alkitab, maka beliau mengetahui keutamaan Nabi Ibrahim, Ishak, dan Yakub. Maka beliau berkata, "Ya Allah, segala keutamaan telah dihabiskan oleh bapak-bapakku. Maka berilah saya keutamaan seperti yang engkau berikan kepada mereka." Maka Allah mewahyukan kepadanya bahwasanya bapek-bapakmu telah mendapatkan ujian. Nabi Ibrahim diuji dengan menyembelih anaknya. Nabi Ishak diuji dengan buta kedua matanya. Sedangkan Yakub diuji dengan kesedihan karena kehilangan Yusuf. Sedangkan engkau belum diuji seperti mereka. Maka Nabi Daud berkata, "Ya Allah, ujilah saya seperti mereka, dan berilah aku keutamaan seperti keutamaan mereka." Lalu Allah mewahyukan bahwa engkau akan diuji, maka bersiap-siaplah. Selepas kejadian tersebut, datanglah setan kepadanya dalam bentuk burung merpati yang terbuat dari emas, lalu hinggap di kaki Nabi Daud saat beliau sedang salat. Maka beliau menjulurkan tangan untuk meraihnya. Burung tersebut menjauh. Nabi Daud pun membuntutinya. Tiba-tiba beliau melihat seorang wanita yang sangat cantik jelita sedang mandi di loteng rumahnya. Wanita itu pun melihatnya. Maka dia menjulurkan rambutnya ke seluruh badannya. Hal itu membuat Daud tertarik padanya. Nabi Daud pun menanyakannya. Ternyata dia sudah mempunyai suami yang sedang di medan pertempuran. Nabi Daud pun mengutus panglima perang agar mengirim Uria suami wanita tersebut untuk mengikuti perang lainnya yang lebih dahsyat. Sehingga akhirnya dia terbunuh. Lalu Nabi Daud menikahinya. Baru saja Nabi Daud menemui istri barunya tersebut, Allah mengutus 2 malaikat dengan berbentuk manusia. Keduanya minta izin untuk bisa bertemu dengan Nabi Daud. Namun saat itu adalah hari ibadah beliau, sehingga keduanya dihalangi oleh penjaga. Maka keduanya pun melompat pagar. Ternyata saat itu Nabi Daud sedang salat. Keduanya lalu duduk di hadapannya. Nabi Daud pun terkejut. Maka keduanya berkata, "Janganlah kamu merasa takut. Kami adalah 2 orang yang bersengketa
salah satu dari kami menzalimi lainnya, maka hukumilah kami secara adil. Nabi Daud berkata, kalau begitu, ceritakanlah urusan kalian berdua. Salah satunya berkata, saudaraku, ini mempunyai 99 kambing betina, sedangkan saya hanya memiliki 1 ekor kambing. Namun, dia ingin merebut kambingku, agar kambingnya genap 100. Nabi Daud bertanya, apakah saudaramu itu rela menyerahkannya? Dia menjawab, tidak, dia tidak rela. Maka Daud berkata, kalau begitu, kami tidak akan membiarkanmu melakukannya. Jika engkau terus merebutnya, maka kami akan menghukummu. Tiba-tiba salah satu dari keduanya berkata, wahai Daud, engkaulah yang lebih layak untuk dihukum. Engkau mempunyai 99 istri, sedangkan Uria hanya memiliki 1 istri. Engkau kirim dia untuk berperang, agar dia terbunuh, lalu kamu bisa menikah dengan istrinya. Saat itu Nabi Daud baru sadar bahwa dia telah berbuat salah. Segeralah dia tersungkur sujud sambil menangis. Dia menangis selama 40 hari. Tidak pernah bangkit kecuali untuk kebutuhan mendesak, sehingga tanah yang terkena tetesan air matanya sampai tumbuh rumput. Maka Allah mewahyukan kepadanya, wahai Daud, berdirilah, aku telah mengampuni dosamu. Maka Nabi Daud berkata, ya Allah, saya mengetahui bahwa engkau telah mengampuniku. Namun jika nanti pada hari kiamat, Uria datang menenteng kepalanya yang berlumuran darah, lalu dia berkata, ya Allah, tanyalah Daud, kenapa dia membunuhku? Maka Allah berfirman, jika demikian, maka aku akan memanggil Uria, dan akan aku pinta keikhlasannya untukmu, yang dengannya akan aku balas dengan surga. Niscaya dia akan merelakannya untukmu. Daud berkata, sekarang saya benar-benar tahu bahwa engkau telah mengampuniku. Kisah ini sangat masyhur di kitab-kitab tafsir saat menafsirkan firman Allah di atas. Juga masyhur di kitab kisah para nabi. Di antaranya disebutkan oleh Al-Hakim dan At-Tirmidzi dalam Nawadirul Usul dan Ibnu Abi Hatim, sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsir beliau dan As-Suyuti dalam Adur Al-Mansur. Semuanya dari jalan Yazid Ar-Rukashi dari Anas bin Malik secara marfu. Itulah kisah 100 istri Nabi Daud yang ditegur oleh Allah. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Subscribe, like, share, dan komen